Ada sebuah rasa yang diam-diam menyelinap ke dalam hati, membuat kita merasa kurang dari yang seharusnya, dan menciptakan bayangan perbandingan yang membebani jiwa. Rasa itu adalah iri. Ia tidak datang dengan teriakan atau kekerasan, tetapi dengan bisikan halus yang berkata, "Mengapa mereka, bukan aku?" Dalam perjalanan hidup kita, hampir semua orang pernah merasakan emosi ini. Namun, seberapa sering kita berhenti sejenak untuk benar-benar memahami apa arti iri, dari mana asalnya, dan bagaimana kita bisa menghadapinya? Iri adalah salah satu emosi yang paling manusiawi, tetapi juga yang paling memecah belah. Ia membuat kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain, membuat kita lupa akan apa yang telah kita miliki, dan terkadang memalingkan kita dari jalan hidup kita sendiri. Namun, seperti semua emosi lainnya, iri bukanlah musuh. Jika kita memahaminya dengan benar, ia bisa menjadi guru, mengungkapkan apa yang sebenarnya penting bagi kita, dan memberi kita peluang untuk tumbuh. Dalam filosofi Stoik, iri dipandang sebagai salah satu tantangan utama bagi kedamaian batin. Para filsuf besar seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus tidak menolak keberadaan iri, tetapi mereka menawarkan cara untuk memahaminya, mengendalikannya, dan bahkan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dalam tradisi ini, kita diajak untuk melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang kita iri terhadapnya, tetapi juga apa yang sebenarnya kita kejar dalam hidup ini. Namun, mari kita akui, dunia di sekitar kita seringkali memancing rasa iri. Media sosial, misalnya, menjadi panggung besar di mana semua orang tampak lebih sukses, lebih bahagia, lebih cantik, atau lebih kaya daripada kita. Tetapi apakah itu kenyataan, atau hanya ilusi yang kita ciptakan dalam pikiran kita? Mengapa kita merasa bahwa kebahagiaan kita tergantung pada memiliki apa yang dimiliki orang lain? Pendekatan ini bukanlah tentang melawan iri atau berpura-pura tidak merasakannya, tetapi tentang memahami akar dari emosi tersebut. Mengapa kita iri? Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah yang kita inginkan itu benar-benar penting? Dan yang paling penting, apakah iri benar-benar harus menjadi musuh kita? Atau justru bisa menjadi katalis yang membantu kita bertumbuh? Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi konsep iri dari berbagai sudut pandang, terutama melalui lensa filosofi Stoik yang penuh kebijaksanaan. Kita akan melihat bagaimana iri dapat menjadi racun yang menghancurkan jika tidak dikendalikan, tetapi juga menjadi alat yang berharga untuk memperbaiki diri jika diarahkan dengan benar. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tentang menemukan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan tekad untuk memahami emosi ini lebih dalam. Sebab, mungkin di balik rasa iri, tersembunyi pelajaran yang akan mengubah cara kita melihat hidup dan diri kita sendiri. 1. Perbedaan antara iri dan cemburu. Memahami dua emosi yang sering tertukar. Iri dan cemburu seringkali dianggap sama oleh banyak orang. Namun, jika kita melihat lebih dalam, keduanya sebenarnya adalah emosi yang berbeda, baik dari segi definisi maupun dampaknya pada kehidupan kita. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini penting karena akan membantu kita mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Cemburu, dalam pengertian umum, adalah rasa takut atau khawatir kehilangan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Emosi ini seringkali muncul dalam hubungan pribadi, seperti pasangan atau teman, di mana kita merasa bahwa keberadaan orang ketiga dapat mengancam posisi atau hubungan kita. Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa cemburu ketika melihat pasangan berbicara akrab dengan orang lain, meskipun tidak ada alasan nyata untuk merasa terancam. Cemburu ini lahir dari rasa takut kehilangan, yang berakar pada kebutuhan untuk mempertahankan apa yang kita anggap sebagai milik kita. Di sisi lain, iri adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain.
Rasa iri muncul bukan karena kita takut kehilangan sesuatu, melainkan karena kita menginginkan apa yang ada pada orang lain, entah itu harta, status, penampilan, atau bahkan bakat mereka. Misalnya, kita merasa iri ketika melihat seseorang memiliki rumah besar, mobil mewah, atau karier cemerlang, sementara kita merasa belum mencapai hal serupa. Iri seringkali bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang rasa ketidakadilan yang muncul ketika membandingkan diri dengan orang lain. Keduanya, baik iri maupun cemburu, memiliki dampak yang berbeda pada kehidupan kita. Cemburu cenderung lebih berfokus pada hubungan dan seringkali melibatkan orang ketiga. Jika tidak dikelola dengan baik, cemburu dapat merusak hubungan karena menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan. Di sisi lain, iri lebih bersifat personal, karena fokusnya adalah pada diri sendiri dan perasaan kita terhadap apa yang dimiliki orang lain. Iri seringkali menciptakan rasa tidak puas dan ketidakbahagiaan karena kita terjebak dalam membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dalam perspektif filosofi Stoik, iri dianggap lebih problematik dibandingkan cemburu karena berakar pada keinginan yang tidak terkendali terhadap hal-hal eksternal. Hal-hal yang kita iri terhadapnya biasanya adalah apa yang oleh para filsuf Stoik disebut sebagai preferred indifference, sesuatu yang menyenangkan untuk dimiliki tetapi sebenarnya tidak esensial bagi kebahagiaan sejati. Hal-hal ini berada di luar kendali kita, seperti kekayaan, status sosial, atau penampilan fisik. Ketika kita terlalu fokus pada hal-hal eksternal ini, kita menjadi rentan terhadap kekecewaan, karena hal-hal tersebut dapat hilang kapan saja. Namun, para Stoik juga mengajarkan bahwa ada sisi positif dari iri jika diarahkan dengan benar. Jika kita iri terhadap kebajikan atau pencapaian internal seseorang, rasa iri ini dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki diri. Misalnya, jika kita merasa iri terhadap seseorang yang memiliki disiplin tinggi atau ketenangan batin, kita dapat menggunakan rasa iri itu sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam hal ini, iri tidak lagi menjadi beban, melainkan alat untuk pertumbuhan. Membedakan antara iri dan cemburu bukan hanya soal definisi, tetapi juga tentang memahami akar penyebab dan cara mengelola emosi ini. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih bijak dalam merespons apa yang kita rasakan. Sebagai langkah awal, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya takut kehilangan sesuatu, atau apakah saya menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu kita menentukan langkah berikutnya dalam menangani emosi tersebut. Melalui pemahaman ini, kita tidak hanya belajar mengenali emosi kita sendiri, tetapi juga menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Dalam konteks hubungan sosial, kita dapat menjadi lebih empatik dan memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan keinginan mereka sendiri. Dengan begitu, kita tidak lagi terjebak dalam siklus perbandingan yang merugikan, tetapi malah fokus pada perjalanan dan pencapaian pribadi kita sendiri. 2. Pandangan filosofi Stoik tentang iri. Dalam filosofi Stoik, iri dipandang sebagai emosi yang tidak produktif jika diarahkan pada hal-hal eksternal yang berada di luar kendali kita. Para filsuf Stoik seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kebajikan dan ketenangan batin, bukan dari kepemilikan materi atau status sosial. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa iri terhadap hal-hal eksternal seringkali tidak ada gunanya dan hanya membuang energi kita pada sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Para Stoik memperkenalkan konsep preferred indifference, yaitu hal-hal yang dianggap menyenangkan atau diinginkan, tetapi tidak esensial untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kekayaan, ketenaran, penampilan fisik, atau bahkan hubungan dengan orang lain masuk dalam kategori ini. Menurut para Stoik, meskipun hal-hal ini bisa memperkaya hidup kita, mereka bukanlah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Sebab, semuanya berada di luar kendali kita dan bisa hilang kapan saja. Ketika kita merasa iri terhadap kekayaan atau kesuksesan orang lain,
para Stoik mengingatkan bahwa fokus kita sebenarnya salah arah. Hal-hal tersebut, meskipun tampak menggiurkan, tidak memberikan kebahagiaan yang abadi. Marcus Aurelius dalam karyanya Meditations menulis, "Jangan membuang waktu untuk memikirkan apa yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, lihatlah dirimu sendiri dan tanyakan apakah hal itu benar-benar penting bagimu." Dengan kata lain, iri terhadap sesuatu yang bersifat eksternal hanya akan mengalihkan perhatian kita dari apa yang sebenarnya penting: kebajikan, disiplin, dan kedamaian batin. Namun, filosofi Stoik juga mengajarkan bahwa iri tidak selalu buruk jika diarahkan pada hal-hal yang benar, seperti kebajikan atau pencapaian internal orang lain. Misalnya, ketika kita melihat seseorang yang memiliki disiplin tinggi, ketenangan dalam menghadapi masalah, atau integritas yang luar biasa, rasa iri itu bisa menjadi bahan refleksi diri. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menggunakan rasa iri tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Dengan begitu, iri tidak lagi menjadi racun, melainkan alat untuk pertumbuhan. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah berkata, "Kamu tidak akan terkalahkan jika kamu hanya bertarung dalam pertempuran yang berada dalam kendalimu." Ketika kita merasa iri terhadap orang lain, penting untuk menyadari bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal yang mereka miliki. Sebaliknya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah rasa iri ini bisa membantu saya menjadi lebih baik? Jika iya, gunakanlah itu sebagai bahan bakar untuk berkembang. Jika tidak, lepaskanlah, karena hal itu hanya akan menjadi beban. Dalam konteks ini, iri terhadap kebajikan orang lain bukanlah hal yang buruk. Misalnya, kita mungkin iri terhadap seseorang yang mampu mengendalikan emosinya atau yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi tantangan. Rasa iri ini bisa menjadi pengingat bahwa kita juga memiliki potensi untuk mencapai hal yang sama. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk belajar, tumbuh, dan berubah. Dengan mengarahkan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, rasa iri tersebut dapat menjadi pendorong untuk mencapai kebajikan yang lebih tinggi. Namun, para Stoik juga mengingatkan bahwa proses ini membutuhkan kesadaran penuh dan latihan mental yang konsisten. Tanpa kesadaran, iri bisa dengan mudah berubah menjadi kebencian atau bahkan tindakan destruktif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memeriksa pikiran dan emosi kita, serta mengarahkan mereka ke jalur yang benar. Dengan begitu, kita tidak hanya mengatasi iri, tetapi juga menjadikannya sebagai alat untuk memperkuat karakter kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari kebajikan, bukan dari hal-hal eksternal. Ketika kita menginternalisasi ajaran ini, kita akan lebih mudah melepaskan rasa iri terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sebaliknya, kita akan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, seperti pertumbuhan diri dan kedamaian batin. Dengan memahami dan mempraktikkan ajaran ini, kita tidak hanya akan terbebas dari beban iri, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam hidup kita. Iri, jika dipahami dengan bijak, dapat menjadi pengingat bahwa perjalanan kita adalah milik kita sendiri dan tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Tiga, bahaya iri yang tidak terkendali. Iri adalah emosi yang sangat berbahaya jika dibiarkan tidak terkendali. Ketika rasa iri mendominasi pikiran, ia bisa merusak hubungan, menghancurkan kedamaian batin, dan bahkan mendorong seseorang melakukan tindakan yang tidak bermoral. Sejarah manusia telah memberikan banyak contoh di mana iri yang tidak terkendali berubah menjadi permusuhan, kebencian, dan kehancuran. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah Kain dan Habel dari kitab suci. Kisah Kain dan Habel seringkali digunakan sebagai gambaran ekstrim tentang bahaya iri. Kain, seorang petani, mempersembahkan hasil panennya kepada Tuhan, sementara Habel, seorang penggembala, mempersembahkan domba-domba terbaiknya. Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Perasaan iri yang membara dalam hati Kain membuatnya membunuh saudaranya sendiri. Kisah ini tidak hanya menunjukkan bagaimana iri dapat menghancurkan hubungan keluarga,
tetapi juga bagaimana emosi ini bisa memanipulasi tindakan seseorang hingga melampaui batas moral. Dari sudut pandang Stoik, kisah Kain dan Habel bisa dimaknai dalam dua cara. Pertama, Tuhan mungkin menerima persembahan Habel karena Habel bertindak lebih bajik. Persembahan Habel yang berupa domba-domba terbaiknya dapat dilihat sebagai simbol dari tindakan kebajikan yang tulus dan pengorbanan tanpa pamrih. Dalam hal ini, iri Kain terhadap Habel seharusnya menjadi pemicu untuk introspeksi diri. Kain bisa saja belajar dari tindakan Habel dan memperbaiki persembahannya, alih-alih membiarkan rasa iri merusak dirinya. Kedua, jika kita mengasumsikan bahwa Tuhan bertindak tanpa alasan yang jelas, ini mencerminkan kenyataan hidup yang seringkali tidak adil. Beberapa orang dilahirkan dalam kekayaan, sementara yang lain hidup dalam kemiskinan. Ada yang memiliki bakat luar biasa, sementara yang lain menghadapi keterbatasan fisik atau mental. Dalam konteks ini, Kain bisa saja melihat ketidakadilan tersebut sebagai alasan untuk membenarkan tindakannya. Namun filosofi Stoik mengajarkan bahwa ketidakadilan dunia ini tidak seharusnya memengaruhi kedamaian batin kita. Seneca, salah satu filsuf Stoik, mengatakan, kehidupan mungkin memberikan keberuntungan yang tidak sama kepada semua orang, tetapi kebajikan tetap sama berharganya dalam keadaan apapun. Kekayaan atau kemiskinan tidak memengaruhi kualitas seseorang, hanya kebajikannya yang menentukan nilainya. Jika Kain memiliki pemahaman ini, dia mungkin tidak akan membiarkan rasa iri menghancurkan dirinya. Iri yang tidak terkendali memiliki sisi gelap yang sangat merusak. Ketika seseorang merasa iri, mereka seringkali melihat objek irinya sebagai ancaman, bukan inspirasi. Dalam banyak kasus, ini mendorong orang untuk mengambil jalan pintas, seperti mencuri, berbohong, atau bahkan melakukan kekerasan. Perilaku destruktif ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak integritas dan kebahagiaan pelakunya sendiri. Namun, bahaya iri tidak hanya terletak pada tindakan fisik yang dapat dilakukan seseorang. Bahaya terbesar iri adalah bagaimana ia memengaruhi pikiran dan jiwa kita. Rasa iri membuat kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpuasan yang kronis. Kita terjebak dalam siklus negatif di mana kebahagiaan selalu terasa jauh dari jangkauan, karena fokus kita ada pada apa yang dimiliki orang lain, bukan pada apa yang sudah kita miliki. Iri juga menciptakan ilusi bahwa hidup orang lain selalu lebih baik daripada hidup kita. Kita mungkin melihat kesuksesan mereka, tetapi tidak menyadari perjuangan yang mereka lalui untuk mencapainya. Ilusi ini memperkuat rasa ketidakadilan dan membuat kita semakin terjebak dalam rasa iri. Dalam filosofi Stoik, ini adalah contoh klasik dari kesalahan persepsi. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan terperdaya oleh penampilan. Apa yang terlihat indah di luar mungkin rapuh di dalam. Untuk mengatasi bahaya iri yang tidak terkendali, kita perlu melatih kesadaran dan pengendalian diri. Pertama, kita harus menyadari bahwa iri hanyalah emosi, bukan fakta. Apa yang kita rasakan tidak selalu mencerminkan realitas. Kedua, kita perlu belajar menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu adil. Tetapi ketidakadilan itu tidak memengaruhi kemampuan kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ketiga, alih-alih memandang iri sebagai ancaman, kita dapat menggunakannya sebagai cermin untuk melihat apa yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita. Jika kita mampu mengendalikan rasa iri dan mengubahnya menjadi motivasi untuk berkembang, kita tidak hanya terbebas dari sisi gelap emosi ini, tetapi juga menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih bermakna. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup yang bijaksana adalah hidup yang dipimpin oleh akal budi dan kebajikan, bukan oleh emosi yang tidak terkendali. Dengan menerapkan ajaran ini, kita dapat mengatasi bahaya iri dan hidup dengan damai, serta penuh syukur. 4. Iri sebagai alat untuk perbaikan diri. Meskipun iri sering dianggap sebagai emosi negatif, jika diarahkan dengan benar, ia dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperbaiki diri. Filosofi Stoik menawarkan perspektif yang menarik mengenai hal ini. Dalam pandangan mereka, iri bukanlah sesuatu yang harus dilawan atau dihindari sepenuhnya,
melainkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebagai pemicu introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Salah satu kunci untuk mengubah iri menjadi alat perbaikan diri adalah dengan memahami apa yang sebenarnya kita iri terhadap orang lain. Jika iri muncul karena hal-hal eksternal, seperti kekayaan, status sosial, atau penampilan fisik, maka itu adalah tanda bahwa fokus kita sedang salah arah. Hal-hal eksternal ini, sebagaimana dijelaskan para Stoik, termasuk dalam kategori preferred indifference. Hal-hal yang menyenangkan untuk dimiliki, tetapi tidak esensial untuk kebahagiaan sejati. Namun, jika iri muncul terhadap sesuatu yang lebih mendalam, seperti kebajikan, disiplin, atau ketenangan batin seseorang, maka itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu ditingkatkan. Misalnya, jika kita merasa iri terhadap seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengendalikan emosinya, ini adalah pengingat bahwa kita sendiri dapat mencapai hal yang sama dengan latihan dan usaha. Menurut para Stoik, iri terhadap kebajikan orang lain adalah bentuk iri yang sehat, karena ia mendorong kita untuk memperbaiki diri. Dalam kasus seperti ini, iri dapat menjadi bahan bakar untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Seneca menulis, "Tidak ada sesuatu yang lebih besar dari kebajikan, dan jika kamu iri terhadapnya, maka kamu harus mengejarnya, bukan melawannya." Dengan kata lain, alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menggunakan rasa iri untuk menginspirasi diri kita sendiri. Langkah pertama dalam mengubah iri menjadi alat perbaikan diri adalah dengan mengubah perspektif kita terhadap orang yang membuat kita iri. Alih-alih melihat mereka sebagai ancaman, kita dapat melihat mereka sebagai guru atau panutan. Setiap kali kita merasa iri terhadap keberhasilan seseorang, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari orang ini? Bagaimana saya bisa mengadopsi kebiasaan atau nilai-nilai mereka untuk memperbaiki hidup saya sendiri? Langkah kedua adalah memfokuskan energi kita pada tindakan, bukan pada perasaan. Iri yang tidak diarahkan dengan benar akan membuat kita terjebak dalam siklus perbandingan yang tidak produktif. Sebaliknya, kita bisa mengubah energi negatif ini menjadi dorongan untuk bertindak. Jika kita iri terhadap kesuksesan karier seseorang, kita bisa mulai dengan meningkatkan keterampilan kita sendiri, mengambil kursus, atau memperluas jaringan profesional. Jika kita iri terhadap ketenangan batin seseorang, kita bisa mulai dengan mempraktikkan meditasi, membaca buku tentang kebajikan, atau mengikuti ajaran-ajaran filosofi. Filosofi Stoik juga mengajarkan pentingnya menghargai proses, bukan hasil akhir. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan sejati terletak pada tindakan yang baik, bukan pada hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut." Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan diri untuk mencapai apa yang dimiliki orang lain, tetapi cukup berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Menggunakan iri sebagai alat perbaikan diri juga melibatkan kesadaran penuh akan tujuan hidup kita. Dalam banyak kasus, rasa iri muncul karena kita tidak memiliki arah yang jelas dalam hidup. Ketika kita melihat orang lain sukses, kita merasa tidak puas dengan diri sendiri karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meluangkan waktu untuk refleksi dan menetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan cara ini, kita dapat mengarahkan rasa iri ke arah yang positif dan konstruktif. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Menggunakan iri untuk perbaikan diri bukan berarti kita harus memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, dan apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Filosofi Stoik menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Kita tidak perlu meniru orang lain sepenuhnya, tetapi cukup mengambil inspirasi dari kebajikan atau tindakan mereka yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan mengarahkan rasa iri ke arah yang benar, kita tidak hanya membebaskan diri dari emosi negatif, tetapi juga menemukan jalan untuk tumbuh dan berkembang. Iri tidak lagi menjadi beban, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Sebagaimana kata Epictetus, kamu memiliki kendali penuh atas pikiranmu sendiri.
gunakanlah itu untuk membangun hidup yang lebih baik, bukan untuk menghancurkannya. 5. Cara mengatasi iri. Menurut filosofi Stoik dan tradisi lain, mengatasi iri bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan jika kita melatih kesadaran diri dan menerapkan langkah-langkah yang diajarkan oleh filosofi Stoik serta tradisi kebijaksanaan lainnya. Pada dasarnya, semua tradisi ini memiliki satu kesamaan: fokus pada perjalanan hidup sendiri dan tidak tergoda oleh hal-hal eksternal yang berada di luar kendali kita. Langkah pertama adalah menyadari rasa iri ketika muncul. Emosi iri seringkali muncul tanpa kita sadari, menyelinap dalam bentuk pikiran negatif atau perasaan tidak puas ketika melihat keberhasilan orang lain. Kesadaran adalah langkah awal untuk mengatasinya. Tanya diri sendiri, mengapa saya merasa iri? Apakah yang saya inginkan benar-benar penting untuk kebahagiaan saya, atau hanya sekadar ilusi dari apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat? Filosofi Stoik menekankan pentingnya memeriksa apa yang berada dalam kendali kita. Sebagaimana kata Epictetus, hal-hal yang benar-benar penting adalah hal-hal yang ada dalam kendali kita, seperti pikiran, tindakan, dan kebajikan kita sendiri. Jika rasa iri kita diarahkan pada hal-hal eksternal seperti kekayaan atau status, kita perlu mengingat bahwa hal-hal tersebut dapat hilang kapan saja dan tidak menjamin kebahagiaan sejati. Sebaliknya, jika rasa iri muncul terhadap kebajikan atau pencapaian internal orang lain, kita dapat menggunakannya sebagai inspirasi untuk memperbaiki diri. Langkah kedua adalah mengalihkan fokus dari perbandingan ke rasa syukur. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita seringkali melupakan hal-hal baik yang sudah kita miliki. Praktik bersyukur adalah cara yang efektif untuk melawan rasa iri. Tuliskan setiap hari 3 hal yang Anda syukuri, tidak peduli seberapa kecil atau sederhana hal tersebut. Marcus Aurelius menulis, "Lihatlah apa yang sudah kamu miliki dalam hidup, dan sadari bahwa itu cukup untuk membuatmu bahagia." Dengan melatih rasa syukur, kita mengubah perspektif kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Langkah ketiga adalah mengubah iri menjadi motivasi untuk tumbuh. Daripada membiarkan rasa iri memakan kita dari dalam, kita bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk perbaikan diri. Misalnya, jika Anda iri terhadap seseorang yang sangat sukses dalam kariernya, gunakan rasa iri itu untuk memotivasi diri Anda, belajar keterampilan baru, meningkatkan produktivitas, atau membangun jaringan profesional yang lebih luas. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tindakan adalah kunci untuk mengatasi emosi negatif. Dengan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki diri, kita mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang positif dan produktif. Langkah keempat adalah berfokus pada kebajikan dan jalan hidup kita sendiri. Iri seringkali muncul karena kita terjebak dalam pola pikir bahwa hidup adalah perlombaan, di mana kita harus bersaing dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, Stoik mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Jangan khawatir tentang apa yang dilakukan orang lain. Jalani hidupmu sendiri sesuai dengan kebajikan dan nilai-nilaimu." Ketika kita fokus pada perjalanan kita sendiri, rasa iri terhadap orang lain akan memudar, karena kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari perbandingan dengan orang lain. Langkah terakhir adalah menerapkan rasa syukur dan penerimaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Stoik dan Buddhisme, penerimaan adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Terimalah bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa keberuntungan orang lain bukanlah ancaman bagi kebahagiaan Anda. Dengan menerima kenyataan ini, kita membebaskan diri dari beban emosi negatif dan membuka ruang untuk kedamaian serta kebahagiaan sejati. Sebagaimana kata Seneca, kebahagiaan bukanlah hasil dari keberuntungan, melainkan dari kemampuan untuk menerima apa yang terjadi dengan tenang dan bijaksana. Jika kita dapat menerima hidup sebagaimana adanya, rasa iri akan kehilangan cengkeramannya atas kita. Pada akhirnya, baik filosofi Stoik, Buddhisme, maupun ajaran-ajaran lainnya sepakat
bahwa fokus pada perjalanan hidup sendiri dan rasa syukur adalah cara terbaik untuk mengatasi iri. Dengan melatih kesadaran, bersyukur, dan terus memperbaiki diri, kita dapat mengubah rasa iri dari sesuatu yang merugikan menjadi alat untuk pertumbuhan dan kebahagiaan. Rasa iri tidak perlu dilawan, tetapi harus dipahami dan diarahkan ke jalan yang benar. Iri adalah emosi yang sering kali kita anggap sebagai musuh. Ia menyelinap ke dalam hati, membuat kita merasa kurang, dan memicu perbandingan yang tidak sehat. Namun, seperti halnya emosi lain, iri bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah cermin, mengungkapkan apa yang kita anggap penting, dan memberi kita kesempatan untuk bertanya, apakah ini benar-benar berharga? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar diri kita, tetapi di dalam bentuk kebajikan, kedamaian batin, dan penerimaan. Ketika kita melepaskan fokus dari hal-hal eksternal dan mengarahkan energi kita pada pengembangan diri, rasa iri akan berubah menjadi bahan bakar yang mendorong kita menuju pertumbuhan dan keutuhan. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan, perbedaan, dan keberuntungan yang tidak merata. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana kita meresponsnya. Dengan melatih kesadaran, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan terus berjalan di jalur kita sendiri, kita dapat membebaskan diri dari beban iri dan menemukan makna yang lebih dalam hidup. Pada akhirnya, perjalanan hidup setiap orang adalah unik. Tidak ada gunanya membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebagaimana kata Marcus Aurelius, lakukan pekerjaanmu dengan ketulusan hati, dan biarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendalimu, dan biarkan rasa iri menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri, bukan sebagai penghalang kebahagiaanmu. Mari kita renungkan, belajar, dan bertumbuh dari apa yang telah kita bahas hari ini. Dan seperti yang diajarkan para filsuf bijak, bersyukur atas perjalanan hidupmu sendiri, dan jangan biarkan iri mengalihkanmu dari tujuan yang lebih besar, hidup dengan kebajikan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.